Halo adik-adik, pada pembelajaran hari ini kita akan melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan dua pecahan biasa. Langkah penyelesaian yang pertama, menyamakan penyebut atau mencari KPK dari penyebut. Yang kedua, mengoperasikan pecahan. Yang ketiga, menyederhanakan hasil jika masih bisa disederhanakan. Perhatikan contoh soal berikut. 1/4 tambah 2/3 sama dengan titik-titik-titik. Ingat, 1/4, 1 itu pembilang, 4 itu penyebut. Sebaliknya, 2/3, 2 itu pembilang, dan 3-nya penyebut. Cara langkah penyelesaiannya, mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi, di sini 1/4 tambah 2/3 sama dengan 3/12 tambah 8/12 sama dengan 11/12. Hasil dari 1/4 tambah 2/3 sama dengan 11/12. Menjumlahkan dua pecahan campuran. Untuk menjumlahkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menjumlahkan bagian-bagian bulat dan bagian pecahan secara terpisah. Yang kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Hasil penjumlahan kadangkala belum dalam bentuk pecahan sederhana. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, manfaatkan konsep FPB. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dari 3 2/3 tambah 6 3/4. Jawab. Cara pertama, menjumlahkan bagian bulat dengan bagian bulat, bagian pecahan dengan pecahan. 3 2/3 tambah 6 3/4 sama dengan 3 tambah 6 tambah 2/3 tambah 3/4 sama dengan 9 tambah 2 kali 4 per 3 kali 4 tambah 3 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 9 tambah 8/12 tambah 9/12 sama dengan 9 tambah 17/12 sama dengan 9 tambah 1 tambah 5/12 sama dengan 10 5/12. Cara 2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 2/3 tambah 6 3/4 sama dengan 3 kali 3 tambah 2 per 3 tambah 6 kali 4 tambah 3 per 4 sama dengan 11/3 tambah 27 per 4 sama dengan 11 kali 4 per 3 kali 4 tambah 27 kali 3 per 4 kali 3 sama dengan 44/12 tambah 81/12 sama dengan 125/12 sama dengan 10 5/12.
menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Ayo adik-adik, mari kita mengamati gambar yang ada. Masih ingatkah kalian berapa jumlah teman yang ada di kelas 5A dan kelas 5B? Adakah siswa yang memakai jam tangan? Berapa banyak siswa yang memakai jam tangan pada kelas 5A? Berapa banyak siswa yang memakai jam tangan pada kelas 5B? Di kelas 5A yang memakai jam tangan berjumlah 6 siswa dari 20 siswa. Sedangkan di kelas 5B yang memakai jam tangan berjumlah 10 siswa dari 25 siswa. Coba kalian analisis berapa bagian siswa yang menggunakan jam tangan di kelas 5A, berapa bagian siswa yang menggunakan jam tangan di kelas 5B, berapa jumlahnya? Jawab. Bagian siswa yang memakai jam tangan di kelas 5A sama dengan 6/20. Bagian siswa yang memakai jam tangan di kelas 5B sama dengan 10/25. Jumlah 6/20 tambah 10/25. Langkah penyelesaian. Yang pertama, KPK kedua penyebut 20 dan 25 adalah 100. Sesuaikan pembilangnya. 6 kali 5 per 100 tambah 10 kali 4 per 100. Yang ketiga, tambahkan pembilangnya. 70 per 100. Yang keempat, hasil penjumlahan dapat ditulis dalam bentuk yang paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari keduanya. 70 bagi 10 per 100 bagi 10 sama dengan 7/10. Contoh, sebuah ember tempat air hanya terisi 3/8 bagian. Kemudian diisi lagi air sebanyak 1/2 bagian. Berapa bagian ember yang terisi air? Jawab. 3/8 tambah 1/2. Cara langkah penyelesaiannya, mencari KPK dari 8 dan 2. Kalipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Kalipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Sama dengan 3/8 tambah 4/8. Sama dengan 7/8. Jadi, bagian ember yang terisi air sama dengan 7/8 bagian. Selamat belajar adik-adik. Sekian dan terima kasih.